5 papat telu loro siji. Tutup lawang. Happiness is the same price as red bottoms. My skin is clean, the way it shines. You see the skin apart, the crib, the sofa, the closet, both his and hers. I want it, I got it. Et à partir de là, toutes les religions et toutes les doctrines philosophiques modernes donnent lieu à des fermetures dogmatiques. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di Podcast Pemikiran Muhammad Arfan, saya Hawa Winurha dan rekan saya Sulfa Kusnulani bersama narasumber kami Iya Setiawan, Alisa Diani yang akan berbincang-bincang mengenai pemikiran Muhammad Arfan. Coba ceritain bagaimana perjalanan hidup Muhammad Arfan di Aljazair yang khususnya memiliki kemampuan berbahasa. ya baik. Saya akan menjelaskan bagaimana kehidupan Muhammad Arfan di Aljazair. Ya, Muhammad Arfan itu lahir pada 1 Februari 1928 di Kabile atau Taurid Maimun. Ya, dan juga dia lahir di Kabile yang mana itu adalah sebuah pegunungan yang mayoritasnya itu bagian besar adalah suku Barbar, ya, suku Barbar. Dan juga Muhammad Arfan ini terkenal dengan 3 bahasa utamanya, yang mana yang pertama itu Kabile atau bahasa suku Barbar. Itu seperti Oke. Bahasa Kabile yang mana itu adalah warisan tradisi daripada Afrika Utara, ya. Kemudian bahasa Arab yang mana bahasa Arab itu adalah turun-temurun daripada masa-masa penyebaran Islam pada masa itu. Dan juga bahasa Perancis yang mana bahasa Perancis masuk ke daerah Aljazair pada saat kolonial, pada masa kolonial, dan juga sebagai alat ekspansi, ya, sebagai alat ekspansi masuknya. Selanjutnya, Arfan itu kan tumbuh di tengah perang kemerdekaan Aljazair. Menurut Anda, apakah pengalaman tersebut mungkin mempengaruhi pandangan tentang Islam dan dunia? Jadi menurut yang saya ketahui dalam jurnal, meskipun tidak dijelaskan secara rinci, pengalaman Arfan di tengah perang kemerdekaan Aljazair kemungkinan besar mempengaruhi pandangannya tentang Islam dan dunia. Pengalaman tersebut mungkin membuatnya menyadari pentingnya konteks historis dan budaya dalam memahami agama dan masyarakat. Ia mungkin juga melihat bagaimana agama dapat digunakan sebagai alat politik dan ekonomis, serta bagaimana konflik dan kekerasan dapat terjadi atas nama agama. Ya. Kemudian Muhammad Arfan itu kan menimba ilmu di universitas di Eropa. Bagaimana sih menurut Anda pengalaman tersebut membentuk pemikiran dalam konteks pemikiran Islam? Ya, jadi dari tahun 1950 sampai dengan 1954, selama 4 tahun itu Muhammad Arfan itu menempuh pendidikannya di Aljazair, ya. Aljazair belajar bahasa dan juga sastra Arab di Universitas Aljazair. Selama kurun waktu tersebut yang 4 tahun tadi, sambil mengajar bahasa Arab di universitas ataupun sambil mengajar bahasa Arab di sebuah sekolah yang mana di sekolah menengah di pinggiran kota Aljazair. Kemudian Arfan aktif dalam kegiatan akademis di tengah perang kemerdekaan Aljazair dari penjajah Prancis 1954 sampai dengan 1962. Dan juga Arfan mendaftar sebagai mahasiswa di Paris
tempat ia kemudian menetap. Pada tahun 1961 ia diangkat sebagai dosen di Universitas Sorbonne di Paris, dan pada tahun 1969 ia berhasil memperoleh gelar doktor sastra. Menurut sepengetahuan Anda, karya Muhammad Arfan apa aja sih yang paling utama dan paling penting menurut Anda? Jadi dalam jurnal menyebutkan ada beberapa karya dari Muhammad Arfan seperti Rethinking Islam, yaitu Common Question dan Uncommon Answer. Karya-karya ini menunjukkan fokus Arfan pada kritik epistemologis Islam dan analisis semiotik Al-Quran. Tuh. Muhammad Arfan itu kan dikenal sebagai pengkritik epistemologi Islam tradisional. Nah, apa yang menjadi dasar Muhammad Arfan tersebut ya? Jadi kalau misalnya mau berbicara tentang berpendapat, Muhammad Arfan ini telah bahwa nalar Islam telah terbatas secara historis oleh interpretasi dogmatis yang membatasi evolusinya dalam konteks tantangan modern. Ya. Ia mengkritik keterbatasan metode yang digunakan dalam nalar Islam, seperti analogi, implikasi, dan oposisi yang mengabaikan data empiris dan menjadi alat-alat legitimasi dan apologi. Jadi itu. Terus bagaimana Arfan itu dapat melihat peran sejarah dalam memahami pemikiran Islam? Jadi Muhammad Arfan secara eksplisit menyatakan bahwa dia menggunakan metodologi historis kritis untuk menjawab keilmuannya dengan cara modern. Menurutnya, metode ini memungkinkan eksplorasi pengetahuan mistik tanpa terikat oleh mentalisme lama. Arfan itu kan memperkenalkan konsep yang dapat dipikirkan, yang tidak dapat dipikirkan, dan yang belum dipikirkan. Bagaimana sih konsep-konsep tersebut membantu dalam menganalisis sejarah pemikiran Islam? Baik. Jadi Arfan mengungkapkan bahwa ketika Al-Quran masih dalam bentuk lisan dan belum direalisasikan dalam bentuk manuskrip resmi, ya, segala sesuatu yang dianggap dan ditanggapi sebagai sesuatu yang dapat dipikirkan. Namun keadaan berubah drastis ketika Al-Quran dimaterialisasikan dalam bentuk ataupun dalam korpus resmi yang tertutup atau mushaf Utsmani di bawah pengawasan Khalifah Utsman, ya. Seiring dengan upaya sistematis konsep sunnah dan penguatan dasar-dasar fikih Islam tertentu, ya, oleh Imam Syafi'i menurut standar tertentu. Kemudian pada masa ini ranah-ranah yang belum dianggap dapat dipikirkan berubah menjadi tidak dapat dipikirkan. Jadi gini. Bagaimana menurut Anda metode dekonstruksi yang digunakan Muhammad Arfan dapat diterapkan dalam konteks kajian Islam di Indonesia? Jadi metode dekonstruksi yang diusulkan oleh Arfan bertujuan untuk membongkar narasi dominan yang mungkin telah membatasi pemahaman kita tentang sejarah dan teologi Islam. Dengan menggunakan epistemologi kritis modern, Arfan mendorong penggunaan akal budi yang bebas dari batasan tradisional seperti transendentalisme dan substansialisme. Arfan juga dikenal karena analisis semiotiknya terhadap Al-Quran. Apa yang ingin ditekankan Arfan melalui analisis semiotiknya? Ya, dalam kondisi semiotiknya, Muhammad Arfan menegaskan bahwa teks-teks yang ada di hadapan kita merupakan hasil tindak ukur. Dengan kata lain, teks-teks tersebut diubah menjadi teks tertulis. Hal ini berlaku bagi teks-teks suci, ya, seperti Al-Quran, seperti itu. Nah, Bagaimana?
Apakah pemikiran Arkon itu dapat membantu dalam membangun dialog antar agama dan perdamaian dunia? Jadi dalam jurnal ini juga menekankan pentingnya mengevaluasi kembali pendekatan epistemologis mendasar dalam studi Islam untuk mendorong wacana yang lebih dinamis dan inklusif. Seruan Arkon untuk dekonstruksi epistemologi Islam tradisional dan penerapan metode kritis modernnya berfungsi sebagai katalisator untuk memperbarui pemikiran Islam. Ini saya sambil makan nggak apa-apa Mbak ya? Monggo. Bagaimana pemikiran Muhammad Arkon diterima oleh para pemikir Islam lainnya? Jadi kalau misalnya sampai bertanya gitu ya, sebenarnya waktu melihat jurnal ya, yang kita ketahui tidak secara eksplisit membahas penerimaan pemikiran Arkon oleh para pemikir Islam lain. Nah, namun disebutkan bahwa pemikiran Arkon telah memicu perdebatan di kalangan pemikir Islam. Jadi itu. Apa saja tantangan dalam memahami dan menerapkan pemikiran Arkon? Dalam jurnal tidak dijelaskan secara eksplisit dalam membahas tantangan dan memahami penerapan pemikiran Arkon. Namun dapat disimpulkan bahwa kompleksitas pemikirannya dan sifatnya yang kritis terhadap tradisi menjadi tantangan. Apakah Anda melihat relevansi pemikiran Muhammad Arkon dalam konteks Indonesia saat ini? Ya, seperti yang saya beritahukan tadi ya, jurnal tidak secara eksplisit ya membahas relevansi pemikiran Arkon ya, dalam konteks Indonesia saat ini. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pemikiran Arkon sangat relevan dalam konteks Indonesia saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan pluralisme, ya, radikalisme dan juga modernisasi. Jadi seperti itu pemikiran Muhammad Arkon. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari narasumber kita hari ini yaitu Muhammad Arkon lahir pada 1 Februari 1928 di Aljazair. Beliau menguasai 3 bahasa, Kabil, Arab, dan Prancis yang membentuk pandangannya. Pengalaman hidupnya di tengah perang kemerdekaan Aljazair memperkuat kesadarannya akan konteks historis dalam pemahaman agama. Pendidikan di Eropa memperdalam kritiknya terhadap epistemologi Islam tradisional. Karya-karyanya seperti Rethinking Islam menekankan pentingnya dekonstruksi pemikiran Islam untuk dialog antar agama dan modernisasi. Pemikirannya relevan dalam konteks Indonesia saat ini, terutama terkait pluralisme dan radikalisme. Ya, benar sekali. Ya. Jadi mungkin itu saja pada hari ini. Ya, podcast kita pada. Mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia datang. Saya Hawa Udunaha dan rekan saya. Dan saya Sofa Husnalaili. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, melanjutkan dari pembahasan kita yang dari video yang sebelumnya, yaitu mengenai pemikiran Muhammad Arkon. Di sini kami akan memberikan beberapa poin kritik dan saran dari pemikiran beliau. Ya teman-teman, jadi untuk dari kami ada beberapa kritik tersendiri, yaitu ada 3 poin kritik dari kami. Yang pertama itu pendekatan dekonstruksif yang terlalu ekstrim ya. Meskipun Arkon berupaya membuka wacana pemikiran Islam yang lebih kritis dan dinamis, kritiknya terkadang terkesan terlalu radikal dan destruktif ya. Kemudian upaya untuk mendekonstruksi yang dapat dipikirkan dan menentang yang tidak dapat dipikirkan dalam pemikiran Islam beresiko menciptakan vakum pengetahuan dan kurangnya pijakan yang jelas. Kemudian perlu ada keseimbangan antara dekonstruksi dan rakontraksi pemikiran agar kritik tidak hanya sekedar merobohkan tanpa menawarkan alternatif yang konstruktif.
Kemudian kritik yang kedua dari kami, kurang mempertimbangkan tradisi dan konteks budaya, ya. Dan konteks budaya. Kemudian meskipun Arkan menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks, ya, historis, linguistik dan budaya dalam memahami pemikiran Islam, analisisnya terkadang terkesan kurang menghargai nilai-nilai dan tradisi yang sudah mengakar dalam masyarakat, ya. Kemudian perlu ada upaya untuk memadukan perspektif modern dengan pemahaman yang sensitif terhadap kekhasan budaya dan tradisi Islam, sehingga pembaruan pemikiran dapat diterima dengan baik oleh umat. Kemudian kritik yang terakhir, teman-teman, kritik yang terakhir itu kurang konkret dalam menawarkan solusi, ya. Meskipun Arkan mengidentifikasi dengan jelas masalah-masalah dalam pemikiran Islam, ya, masalah-masalah dalam pemikiran Islam kontemporer, ia cenderung lebih banyak mengkritik daripada menawarkan solusi yang lebih konkret. Nah, jadi kalau misalnya kita selalu kritik terus tanpa saran, itu kan nggak relevan, ya, nggak bagus juga. Diperlukan saran, potong. Kemudian diperlukan pemikiran yang lebih konstruktif untuk menerjemahkan kritik Arkan ke dalam kerangka pembaruan epistemologi dan metodologi keilmuan Islam yang lebih operasional. Nah, seperti itu, teman-teman. Kemudian selain daripada kritik dari kami, kemudian ada saran. Ada beberapa poin daripada saran tersebut yang akan disampaikan selama Mas Eka. Nah, melanjutkan dari pembahasan ini, yaitu yang sudah disampaikan oleh Mas Tio tentang kritiknya terhadap pemikiran beliau. Nah, saran yang pertama itu menyeimbangkan antara dekonstruksi dan rekonstruksi pemikiran. Nah, sehingga kritik tidak hanya sekedar merobohkan secara atau tidak sekedar merobohkan tanpa menawarkan alternatif yang konstruktif. Nah, yang kedua itu memadukan perspektif modern dengan pemahaman yang sensitif terhadap kekhasan budaya dan tradisi Islam, agar pembaruan pemikiran dapat diterima dengan baik oleh umat. Nah, yang terakhir ini saran dari kami, memperkuat upaya untuk menerjemahkan kritik Arkon ke dalam kerangka pembaruan epistemologi dan metodologi keilmuan Islam yang lebih operasional dan aplikatif. Nah, ya, itu ya. Berarti secara keseluruhan ya, teman-teman, pemikiran Arkan memiliki kontribusi yang sangat berharga dalam menantang paradigma tradisional pemikiran Islam. Tapi perlu ada upaya untuk menyeimbangkan antara kritik dan solusi, ya, bukan cuma kritik doang. Nah, tapi harus ada solusi, benar? Solusi serta mempertimbangkan tradisi, ya, selain daripada itu mempertimbangkan tradisi dan konteks budaya agar pembaruan yang diusulkan dapat diterima dan diterapkan secara lebih efektif, gitu. Bagi teman-teman, mungkin cuma itu tambahan daripada kami, yaitu kritik dan saran. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau misalnya sudah bertanya, biar kami kasih paham. Iya.